Ini salah satu kerisauan Hurairah ya, karena adanya tukang hadis yang lain yang menyebarkan hadis-hadis dari Rasulullah dengan menambahkan dan melebih-lebihkan. Nah, itu nggak boleh, Mbak. Nambahin apa yang ada di dalam hadis itu, yang mestinya nggak ada ditambahinnya, yang mestinya ada malah dikuranginya. Ya, hingga para sahabat tidak merasa puas terhadap sebagian besar dari hadis-hadis Abu Hurairah. Orang itu yang suka menambah-nambahkan itu adalah Ka'ab bin Ahbar, seorang Yahudi yang masuk Islam. Suatu hari, Marwan bin Hakam bermaksud untuk menguji kemampuan menghafal dari Abu Hurairah. Lalu dipanggillah ia dan dibawanya duduk bersamanya. Dan dimintanya untuk mengabarkan hadis-hadis dari Rasulullah. Sementara itu disuruhnya penulis untuk menuliskan apa yang diceritakan Abu Hurairah dari balik dinding. Oh, jadi dari balik dinding. Orang yang ini mendengarkan, menuliskan apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah tadi ya. Sesudah berlalu 1 tahun lalu dipanggil Abu Hurairah kembali. Dimintanya untuk membacakan hadis yang dulu telah ditulis oleh sekretarisnya. Ternyata tak ada yang terlupa oleh Abu Hurairah walaupun sepatah kata pun. Artinya ingatannya Iya, ingatannya full, bagus sekali. Ia berkata tentang dirinya, tak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang lebih banyak menghafalkan hadis daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Ingat dedek, karena ia pandai menuliskannya sedangkan aku tidak. Abdullah bin Amr bin As itu bisa menuliskan, bisa tulis menulis, sedangkan Abu Hurairah tidak bisa, dia cuma mengandalkan ingatannya saja. Dan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa pendapatnya tentang Abu Hurairah. Pendapat Imam Syafi'i, ia bilang kayak gini, ia adalah seorang yang paling banyak hafal di antara seluruh perawi hadis semasanya. Sementara Imam Bukhari mengatakan pula, ada kira-kira 800 orang atau lebih dari sahabat tabi'in dan ahli ilmu yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Demikianlah. Jadi Abu Hurairah itu seperti perpustakaan ya, karena kemampuan dia dalam menghafal dan ingatan dia yang bagus. Abu Hurairah termasuk seorang ahli ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah, selalu melakukan ibadat kepada istrinya dan anak-anaknya secara pertama-tama ia berjaga sambil sholat sepertiga malam. Dijaganya anak istrinya, kemudian dilanjutkan oleh istrinya yang berjaga, dan sepertiga malam lagi dimanfaatkan oleh putrinya. Jadi saling menjaga mereka. Dengan demikian tak ada satu saat pun yang berlalu setiap malam di rumah Abu Hurairah melainkan berlangsungnya ibadah, zikir, dan sholat. Karena ya kayaknya di sini cuma satu ya. Istrinya sama Busra ya. Kemarin ya, ingat nggak? Busra menikahi putri Busra. Karena keinginannya memusatkan perhatian untuk menyertai Rasulullah, ia pernah menderita kelaparan yang jarang diderita oleh orang lain. Ia pernah ia menceritakan kepada kita bagaimana rasa lapar itu telah menggigit perutnya. Ya, maksudnya itu rasa lapar itu sangat membuat perutnya itu sangat sakit. Lalu diikatnya batu dengan surbannya ke perut dan ditekannya ulu hatinya dengan kedua tangannya. Ulu hatinya di sini. Lalu terjatuhlah ia di masjid sambil mengeliat kesakitan, sehingga sebagian sahabat menyangkanya ayan, berpenyakit ayan ya. Penyakit epilepsi. Kejang-kejang kayak gitu loh mbak. Sama sekali bukan. Semenjak ia menganut Islam dan tidak ada yang memberatkan dan menekan perasaan Abu Hurairah dari berbagai persoalan hidupnya, kecuali satu masalah yang hampir menyebabkannya tidak dapat memejamkan mata. Apa itu masalahnya? Kelaparan. Masalahnya itu adalah tentang ibunya, karena waktu itu ia menolak untuk Islam ya.
Jadi ibunya itu menolak untuk Islam, bukan hanya sampai di sana saja, bukan hanya penolakan saja, bahkan ia menyakiti, bahkan ia menyakitkan perasaannya dengan menjelek-jelekkan Rasulullah di depannya, kayak gitu. Dijelek-jelekkannya oleh ibunya. Suatu hari ibunya kembali mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Abu Hurairah tentang Rasulullah, hingga ia tidak dapat menahan tangisnya dikarenakan sedihnya. Lalu ia pergi ke masjid Rasulullah. Nah, inilah ceritanya. Ini ceritanya. Sambil menangis, aku datang kepada Rasulullah. Lalu kataku, ini katanya ya Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, aku telah meminta ibuku masuk Islam. Ajakanku itu ditolaknya. Dan hari ini aku pun baru saja memintanya masuk Islam." Sebagai jawaban, ia malah mengeluarkan kata-kata yang tak kusukai terhadap diri Anda. Karenanya, kata Abu Hurairah, mohonlah Anda doakan kepada Allah, kiranya ibuku itu ditunjukkannya kepada Islam. Lalu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, tunjukilah ibu Abu Hurairah." Aku pun berdiri mendapatkan ibuku untuk menyampaikan kabar gembira tentang doa Rasulullah itu. Sewaktu sampai di muka pintu, kudapati pintu itu tidak terkunci. Dari luar kedengaran bunyi gemericik air dan suara ibu memanggilku, "Hai Abu Hurairah, tunggulah di tempatmu itu." Di waktu ibu keluar, ia memakai baju kurungnya dan membalutkan selendangnya sambil mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Jadi berkat doanya Rasulullah ternyata dikabulkan, ibunya masuk Islam. Aku pun segera berlari menemui Rasulullah sambil menangis karena gembira, sebagaimana dulu aku menangis karena berduka. Lalu kataku padanya, "Ku sampaikan kabar suka ya Rasulullah, bahwa Allah telah mengabulkan doa Anda. Allah telah menunjuki ibuku dalam Islam." Kemudian kataku lagi, "Ya Rasulullah, mohon Anda doakan kepada Allah agar aku dan ibuku dikasihi oleh orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan." Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, mohon Engkau jadikan hambamu ini berserta ibunya dikasihi oleh sebagian orang mukmin, laki-laki dan perempuan." Abu Hurairah hidup sebagai seorang ahli ibadah dan seorang mujahid. Ia tidak pernah ketinggalan dalam perang dan tidak pula dalam ibadah. Di masa Umar bin Khattab, ia diangkat sebagai amir untuk daerah Bahrain. Sedangkan Umar, sebagaimana kita ketahui, adalah seorang yang sangat keras dan teliti terhadap pejabat yang diangkatnya. Apabila ia mengangkat seseorang sedang ia mempunyai 2 pasang pakaian, maka sewaktu meninggalkan jabatannya nanti haruslah orang itu hanya mempunyai 2 pasang pakaian juga. Jadi pejabat masa dulu itu tidak mengambil harta, tidak menyimpan harta, memupuk harta yang banyak ya. Malah Umar itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 20 kali ya. 20. Jadi kalau bisa pejabat-pejabat itu hanya memiliki sepasang pakaian. Jadi di pakaian ini kalau sudah kering pakai yang lain. Malah lebih utama kalau ia hanya memiliki 1 pasang saja. Apabila waktu meninggalkan jabatan itu terdapat tanda-tanda kekayaan, maka ia tak akan luput dari pertanyaan Umar, sekalipun kekayaan itu berasal dari jalan yang halal. Ya, itu yang dilakukan Umar. Rupanya sewaktu Abu Hurairah menjadi kepala daerah Bahrain, ia telah menyimpan harta yang berasal dari sumber yang halal. Hal ini diketahui oleh Umar, maka ia pun dipanggil datang ke Madinah. Nah, apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Nih, ya. Apa yang dikatakan Umar kepada Abu Hurairah, "Hai musuh Allah dan musuh kitabnya, apakah engkau telah mencuri harta Allah?" Maka Abu Hurairah menjawab, "Aku bukan musuh Allah dan tidak pula musuh kitabnya.
Hanya aku menjadi musuh orang yang memusuhi keduanya. Dan aku bukanlah orang yang mencuri harta Allah. Nih, ditanya oleh Umar, dari mana kau peroleh 10.000 itu? Jadi dijawab lagi sama Abu Hurairah, kuda kepunyaanku beranak pinak dan pemberian orang berdatangan. Umar berkata, kembalikan harta itu ke pembendaraan negara atau Baitul Mal. Lalu Abu Hurairah pun menyerahkan harta itu kepada Umar. Kemudian ia mengangkat tangannya ke arah langit sambil berdoa, ya Allah, ampuni Amirul Mukminin. Maksudnya ampuni